Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Narasi terbaru mengenai Pak Jokowi itu adalah tentang rumahnya, yang mana dipersiapkan oleh pemerintah, tetapi masalahnya dua. Yang pertama, biayanya itu melebihi peraturan. Yang kedua, katanya sih Pak Jokowinya tidak mau menempati itu. Nah, ini jadi lucu ya. Saya melihatnya itu menjadi apa ya? Ini speechless ya, speechless. Apa mau dikata begitu? Permasalahan seperti ini aja bermasalah, dalam pengertian bahwa sepertinya Pak Jokowi ini tidak bisa sesuai dengan hukum, sampai-sampai rumah pensiunnya pun ada permasalahan hukumnya. IKN belum lagi ya, ini IKN belum dibahas tuh. Kilometer 50 juga kemarin sudah mencoba dibahas oleh Pak Rismon tapi belum naik. Cuman ala kulli hal ya, kita akan saksikan dulu sekarang bagaimana Pak Jokowi ini tatkala dipinta penjelasan mengenai rumah itu. Cuman bukan atas pembangunannya tetapi atas penempatannya. Yang mana nanti kalau misalkan pun ada masalah di sini, apakah masalahnya itu di Pak Jokowi atau di instansi terkait yang bertanggung jawab atas rumah pensiun presiden. Kita tidak tahu ya, akan kita lihat nanti karena akan beberapa video kita akan lihat di sini. Saksikan saja dulu. Pak, untuk rumahnya Pak yang di rumah yang di Colomadu pensiun. Rumah itu masih kewenangan di Kementerian Sekretariat Negara karena masih belum diserahkan pada saya dan saya melihat juga belum selesai. Kalau konsep sama desainnya Bapak sendiri yang memilih atau dari arsitek? Dari arsitek, ya saya ditanya-tanya dong. Oke, itu jelas ya. Tadinya saya bingung, Pak Jokowi nggak mau nempatin gimana? Ini yang menentukan desainnya siapa? Ya, kalau misalkan kata Pak Jokowi tadi yang menentukan itu arsitek, tapi nanya-nanya ke Pak Jokowi, ya berarti ini atas seleranya Pak Jokowi rumahnya. Jadi Pak Jokowi sudah tidak bisa pura-pura nggak tahu tentang rumah ini bagaimana dan bagaimananya, kemudian biayanya berapa, nggak bisa udah nggak bisa pura-pura nggak tahu begitu ya. Karena memang ditanya yang bersangkutan ini. Ya, berapa persen Pak proses pembangunan? Nggak tahu. Tanyakan aja ke Kementerian Seknek. Mensesnek berarti. Itu nggak tahu entahlah apa beliau itu menjawab benar atau tidak begitu ya. Tatkala menjawab nggak tahu, itu bikin kesel udah ya perkara-perkara seperti ini tuh. Konsepnya apakah Polres Indonesia? Ada konsep-konsep. Nanti rencananya akan ditempatnya. Sebentar, nggak ada konsep-konsep itu. Kalau sama orang yang tahu desain diketawain itu ya, itu konsepnya adalah untuk rumah yang harganya miliaran itu, apalagi isunya sih sampai 200 miliar ya. Tetap di rumah lama. Nah, ya, mulai. Udah punya rumah kok. sebentar ya, ini juga lihat judulnya nih. Jokowi, saya akan tetap di rumah lama walaupun kecil lebih nyaman. Apa mau dikata ya? Kita sudah mendapat terlalu banyak fakta bahwa keluarga Pak Jokowi ini tidak sesederhana yang berusaha mereka tampilkan. Ya, itu banyak sekali buktinya, banyak sekali faktanya. Dari mulai jet pribadi sampai barang-barang mahal ya. Rumahnya ini pun sekarang ratusan miliar biayanya. Tapi dengan fakta semacam itu masih mengeluarkan perkataan, ya kita udah punya rumah. Dari judulnya kita lihat, meski kecil tapi lebih nyaman. Kita udah punya rumah, meskipun rumahnya kecil, ya apapun tetap senang di rumah yang lama. Terus nanti difungsikan sebagai apa? Banyak. Untuk rumah yang di Colomadu? Ya bisa aja untuk pertemuan. Ya untuk warisan lah anak cucu ya Pak Jokowi ya, lumayan kan? Apakah berpotensi menerima tamu? Nggak tahu, saya nggak tahu, saya belum tahu. Bapak apakah berpotensi dibuka sesekali untuk ruang publik, Pak? Apanya? Rumah dibuka untuk umum. Ya bisa aja. Kayak di Loji Gandrung. Bisa aja.
Belum, diserahkan aja belum, udah ditanya-tanya. Nanti udah domisili nggak Pak? Ya diserahkan belum, udah ditanya-tanya, tapi kan bukan masalah apa penyerahan atau tidak, ini dibangun atas seleranya Pak Jokowi. Itu ya cuman mempertanyakannya apa urgensinya, saya tidak tahu juga begitu ya. Negara mau ngasih rumah ke Pak Jokowi, kemudian kok malah diangkat di media menjadi agak sedikit riuh rendah begitu, agak sedikit rame karena hal yang serupa tidak terjadi kepada presiden sebelumnya. Cuman mungkin salah satu yang bermasalah itu pembiayaannya. Udah domisili. Enggak, tetap di sumber. Karena ini Di sumber. kabarnya udah sampai udah 90% Pak. Ya udah tahu tuh, tanya saya mah. Pak, ada pendoponya itu, Pak. Hah? Ada pendoponya. Enggak ada. Udah. Siap. Cukup. Masih. Nah oke lah ya, itu tanggapan dari Pak Jokowi sendiri tentang rumahnya lah. Itu silahkan nilai sendiri. Sedari awal sudah mengatakan Pak Jokowi itu tidak mau pindah, tetapi memang ini adalah hak yang bersangkutan. Cuman sekali lagi kalau bersangkutan dengan Pak Jokowi, itu celah hukumnya hampir selalu ada begitu. Bukan dicari-cari karena memang aturannya ada. Ini sebagaimana diangkat oleh Pak Roy Suryo. Ini kita lihat di sini. Tidak jauh dari, Bentar. tidak jauh dari tempat kita berada, ada rumah baru dibangun yang bertempat di Desa Bluluan, Colomadu. Ini melanggar aturan. Oke. Kenapa saya bilang melanggar aturan? Ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 78, khususnya pasal 8. Di situ jelas aturan berapa nilai maksimal untuk seorang mantan presiden. Maksimal plus minus 20 miliar. Oke. Maksimalnya 20 miliar. Berapa nilai tanah milik Jokowi yang dibangun oleh pemerintah? Dulu mungkin hanya 2.000 atau 3.000 meter. Sekarang menjadi 12.000 meter. 12.000 meter itu 1,2 hektar. Harga tanah di sana sekarang harganya adalah kalau di total kalikan dengan 1,2 hektar sudah nilainya 200 miliar. Jadi sudah 10 kali nilai harga yang diberikan oleh pemerintah terhadap mantan presidennya. Oke, sebentar. Nah, ini nilai appraisal tanah ya harus dilihat memang atas nilai apa ya. Saya juga tidak terlalu paham nih kalau di dalam pemerintahan itu appraisal tanahnya bagaimana. Ini dikatakan 1.200 berapa 1,2 hektar tadi ya. 1,2 hektar itu apakah memang betul itu adalah wilayah tanah yang diberikan oleh pemerintah kepada Pak Jokowi, dan kalau memang betul kemudian standar appraisal tanahnya itu apa yang mau dipakai. Nah, ini kalau memang misalkan ada pelanggaran di situ, ya mungkin yang salahnya juga nanti bukan Pak Jokowi ya, tapi Mensesnek itu apa Kementerian Kesekretariatan Negara. Itu mungkin yang akan diminta pertanggungjawabannya. Pak Jokowi ini bagaimana? Udah terlalu banyak permasalahan Pak Jokowi itu ya. Jadi kita mau masuk dari mana ini ke Pak Jokowi itu? Dan responnya itu menyedihkan. Saya udah agak sedikit agak sedikit jenuh begitu dengan kasus-kasus yang diserempetkan kepada Pak Jokowi. Tapi ya mau bagaimana lagi? Ini salah satu penyeimbang narasi ya, karena YouTuber termul itu mereka setiap hari tanpa bosan kadang-kadang mengangkat isu yang sama lagi. Ya inilah yang ada ya, bagian dari apa yang bagi saya begitu secara masyarakat Indonesia yang menginginkan iklim demokrasi di Indonesia itu baik. Salah satu perjuangannya di sini. Rakyat harus tahu, undang-undang itu juga mengatur negara masih membiayai kendaraan, masih membiayai sopir, masih membiayai seisi rumah. Apa kita rela? Kalau saya bisa pastikan, nanti kalau sudah diresmikan, itu hanya akan menjadi ajang kongko-kongko para termul yang ada di sana. Oke, itu tadi sudah dikatakan oleh Pak Jokowi, memang ada kemungkinan dibuka juga untuk masyarakat. Apalagi luasnya 1,2 hektar itu ya, udah kayak luas hotel aja. Entah bagaimana nanti akhirnya.
desainnya itu. Mereka datang tiap hari, didatangkan, kemudian makan minum di sana. Siapa yang membiayai makan minum? Uang kita, uang rakyat itu. Bukan, kalau itu dikatakan uang negara, iya. Sama seperti uang negara, katanya BUMN akan membiayai kereta, bus. BUMN itu juga akhirnya uang rakyat, karena itu uang dari APBN. Jadi dosa, hutang Jokowi pada bus, pada IKN, dan nanti rumah yang akan ditempati itu adalah uang rakyat. Sebelum mulai dibuka, rakyat harus tahu itu adalah anggaran rakyat. Sudah ada Kepres, Keputusan Presiden nomor 81 tahun 2004 mengatur lagi maksimal 20 miliar. Jelas betul. Permenkyu, Peraturan Menteri Keuangan. Silahkan tanya ke Pak Menteri Keuangan kita yang lagi hit ya. Nomor 120 tahun 2022. Maksimal tanah itu 1.500 meter. Ini 12.000 meter. 12.000 meter. Dan ini sudah menjadi headline di beberapa media mainstream ya. Harga fantastis nilai rumahnya Pak Jokowi itu. Makanya tadi kalau dikatakan belum serah terima itu ditekankan oleh Pak Jokowi itu ya. Lah belum serah terima kok. Entah apa maksudnya perkataan itu diucapkan. Kalau dikatakan, oh ya itu karena di Solo sama di Jogja. Mau coba dilihat perbandingan tanahnya. Kali berapa? Nilainya tidak setara. Bahkan beberapa presiden terdahulu, Bung Karno, Pak Harto sekalipun, Gus Dur, Habibie, itu mereka rela karena tanahnya, karena uangnya tidak bisa dibelikan tanah, mereka terima uang 20 miliar. Iya betul. Itu saya masih ingat sekali itu ya, masih ingat. Jadi mereka itu beliau-beliau ini menerima uangnya. Terakhir kali siapa? Pak SBY kalau tidak salah, saya ingat itu permasalahannya. Jadi mau dibikinkan rumah tapi karena tidak uang 20 miliar mungkin bagi beliau-beliau itu kurang cukup lah untuk bikin rumah begitu ya. Kalau buat kita mah lain lagi uang segitu. Jadi diterima uangnya. Nah ini Pak Jokowi bagaimana ini ya? Menarik untuk ditelusuri juga. Aduh, ngap sih. Jadi kalau memang nggak cukup ya uangnya harus yang dikasih. Bukan memaksakan harga tanah di Solo untuk kemudian dikonversi harga tanah di Jakarta. Ini nggak benar sama sekali. SBY saya tahu persis. Tanahnya tidak lebih dari 1.000 meter. Ada di Kuningan, di pojok belakang sebuah kedutaan. Jalannya masuk pun sempit. Karena memang SBY minta tanah di Kuningan. Meskipun beliau punya tanah. Kalau beliau mau besarkan Cikeas, itu tidak dilakukan. Jadi jelas ya, ini adalah pelanggaran terhadap undang-undang. Rakyat harus tahu. Pemerintah juga harus tahu bahwa rumah baru Jokowi yang akan diresmikan nanti pelanggaran terhadap Undang-Undang nomor 7 tahun 78 pasal 8, Kepres 81 tahun 2004, Permenkyu nomor 120 tahun 2022. Satu lagi. Oke, udah ya. Nah itu Pak Suryo kemudian membahas tentang kontraktor yang diambil itu kontraktor dari Bali. Saya tidak mau membahas itulah ya, karena mungkin itu sudah terlalu jauh tuh. Cuman jelas tadi beberapa undang-undang yang kemungkinan dilanggar oleh rumah Pak Jokowi ini, entah siapa yang melanggarnya saya juga tidak tahu, karena memang transisi dari pemerintahan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo ini problemnya banyak ya, dan kita tidak bisa menutup mata akan hal itu. Dan sampai saat ini upaya untuk membuka ya kasus-kasus yang kemungkinan dilaksanakan oleh Pak Jokowi itu belum terjadi. Nah, sehingga ya lelah sebetulnya kita ini sebagai warga. Betul-betul lelah kalau saya begitu, kok sebegini amat sih hukum di Indonesia itu ya. Kalau di masyarakat bawah dari kasus ke penentuan tersangka itu nggak bakalan lama, itu cepat sekali. Tapi kalau udah urusannya dengan orang-orang yang di atas itu kok malah lama sekali ya. Bahkan sampai-sampai ya udahlah urusan mereka aja begitu. Dunia ini kadang-kadang kan seperti itu ya. Kita ini orang muslim kok. Orang muslim itu tatkala dunianya sempit itu tidak terlalu memikirkan juga ya, dalam pengertian sekecil apapun hak kita yang diambil oleh Jokowi, kalau ada begitu ya, kalau ada itu pasti akan dipertanggungjawabkan.
apalagi kalau misalkan sampai besar, dan itu sebuah keuntungan untuk seorang muslim. Tetapi kan tetap saja bahwa dunia itu adalah ladang bagi akhirat kita, yang mana apabila dunianya itu mudah, ya biasanya urusan akhiratnya pun dimudahkan, biasanya demikian. Dan itu ada isyaratnya kan oleh Rasulullah SAW, hampir-hampir begitu, kefakiran itu dekat kepada kekafiran. Nah itu atas semua penafsiran yang mungkin ya atas makna dari hadis itu. Nah makanya kalau misalkan orang-orang sampai greget, ini kan yang yang sudah sebelah begitu ya sama Pak Jokowi itu kan, bukan cuman 1-2 orang, tetapi banyak sekali orang ya, dari banyak sekali manusia, dari mulai kalangan bawah sampai kalangan atas, mulai dari rakyat biasa sampai politikus, itu banyak yang berbicara tentang hal ini. Tetapi memang permasalahannya kan instansi-instansinya ini nih, di belakangnya, man behind the gun-nya itu siapa, itu belum bisa untuk menegakkan hukum secara adil, secara baik lah begitu ya, ke kalangan atas. Kalau ke kalangan bawah mah ya lain soal, seperti sudah saya singgung tadi. Nah ini ada perkataan dari Pak Amin Rais ya beberapa hari kemarin, yang mana beliau itu mengusung judul hukuman mati untuk Jokowi, dan yang menonton itu banyak, biasanya lebih dari rata-rata views yang didapat oleh videonya Pak Amin Rais begitu. Ini akan kita saksikan ya landasan pola pikirnya bagaimana. Udah nyesek kita itu melihat permasalahan seperti ini cuma jadi narasi di ruang publik saja, tidak ada tidak ada penegakan hukum yang nyata begitu ya. Ya tegakkanlah hukum. Kalau memang misalkan yang dilakukan oleh orang-orang ini adalah pencemaran nama baik, ya tuh sama Pak Jokowi laporin bahwa itu pencemaran nama baik, biar bisa disidangkan di persidangan begitu. Kalau memang itu benar, atau yang instansi-instansi yang adanya cepet selidiki itu kasus-kasus yang ada. Ini mah dibiarin ngambang aja. Ya, Indonesia itu seperti bukan negara hukum kalau kita melihat di kalangan atas. Ini kita coba saksikan apa yang mau dikatakan oleh Pak Amin Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara sebangsa tanah air, bila kita ikuti perbincangan di media sosial tentang langkah apa yang paling tepat buat menghukum Jokowi sesuai dengan politik penghancuran bangsa yang sudah dilakukan Jokowi selama 10 tahun berkuasa. Saya hukuman apa yang perlu diberikan untuk Jokowi? Sebentar ya, politik kehancuran bangsa. Nih titik sekarang ini KPK impoten, kepolisian mandul, kemudian kejaksaan setengah mati begitu. Ini kan hasil 10 tahunnya Pak Jokowi, bukan 1 tahunnya Pak Prabowo, bukan. Jadi kalau dikatakan ini adalah politik penghancuran bangsa, saya bisa setuju dengan narasi yang dikatakan oleh Pak Amin Rais ini. 10 tahun kepercayaan rakyat yang diberikan untuk Jokowi, dia gunakan untuk antara lain menghancurkan demokrasi, mengacak-acak konstitusi, menunggangi polisi untuk kepentingan pribadi, hukum dipolitisasi, membangun nepotisme dan dinasti, dan lain sebagainya. Nah, supaya itu kata lain dari data-data yang ada. Misalkan tadi menghancurkan demokrasi. Dari apa datanya? Dari orang-orang yang dulu ya semasa Jokowi berkuasa berkata-kata tentang Jokowi kemudian dikriminalisasi. Kemudian membentuk dinasti. Itu pun terjadi ya. Itu gamblang sekali datanya. Itu si Gibran tuh anaknya Jokowi dijadikan wakil presiden, itu datanya, dijadikanlah bahasa membangun dinasti. Kemudian melakukan nepotisme pun sama begitu ya, ini diangkat dulu keluarganya jadi ketua MK, kemudian lain sebagainya. Itu dari data-data yang ada, kemudian dijadikanlah suatu narasi umum. Dan saya rasa ya itu valid apa yang dikatakan oleh Pak Amin Rais di sini. Ya, sesungguhnya kehancuran Indonesia yang dilakukan Jokowi itu bisa terjadi juga karena DPR RI bisa dibeli murah oleh Jokowi. Juga sebagian besar para intelektual kampus, sebagian ulama Islam, sebagian aja, ya, dan para rohaniwan, pendeta berbagai agama, sebagian mereka itu bungkam diam 1000 bahasa. Ya, dengan bersikap diam. Betul, itu salah satunya ya yang menjadi kecemasan untuk kita itu. Yang rohaniawan
atau spiritualis begitu ya, atau agamawan yang mau ngomong itu mereka yang dibeli. Mereka yang tidak dibeli nggak mau ngomong karena mungkin alasannya bukan urusan saya. Kalau di Islam itu ya itu urusan dunia, nggak mau ngurus akhirat dan lain sebagainya. Mungkin di sana salah satunya. Nah, dari diamnya inilah rusak negara kita ini, dari diamnya itu. Saya juga tidak bisa menyalahkan kiai-kiai yang memang tidak mau berbicara dalam hal ini, ya, karena memang permasalahan kita itu terlalu berat begitu. Permasalahan umat di dalam agamanya ya berat, permasalahan umat di dalam ekonominya ya berat, permasalahan umat di dalam kesetaraan hukum ya berat. Nah, banyak para kiai-kiai yang tidak bisa dibeli itu memilih untuk tidak membicarakan apa yang terjadi di Indonesia ini begitu banyak, dan itu harus kita hormati begitu ya. Memang nggak apa-apa ya, mereka maunya seperti itu. Cuman ya hasilnya apa yang terjadi sekarang ya. Kalau saya sih mendorong begitu ya, supaya para kiai ini yang tidak bisa dibeli, terutama yang tidak bisa dibeli, ini mulai berbicara mengenai keadaan bangsa ini. Karena secara secara dari luar kita melihat, dalam pengertian jangan sampai terlena oleh zona nyaman begitu. Itu yang saya inginkan. Tetapi kita harus menghormati juga sebagaimana dikatakan tadi. Nah, karena balik lagi, para agamawan, rohaniawan yang mau bicara itu yang bisa dibeli, yang tidak bisa dibeli nggak mau ngomong, ya terjadilah apa yang terjadi saat ini. Melihat politik Jokowi yang memecah belah bangsanya, sesungguhnya mereka itu hakikatnya punya andil atau peran atau share dalam menghancurkan masa depan bangsa dan negara Indonesia. Nah, dari titik ini sebentar ya. Nah, kalau posisinya Pak Amin Rais mengatakan para ulama yang tidak mau berbicara tentang keadaan bangsa sekarang ini punya share, punya andil di dalam kehancuran bangsa ini. Entahlah ya, kalau misalkan kita berbicara mengenai apakah tarkun itu fi'lun atau tidak sehingga punya share dalam kehancuran bangsa ini, ya saya tidak tahu. Cuman ala kulli hal, tadi saya katakan bahwa permasalahan umat itu terlalu kompleks. Kita juga tidak bisa memaksa para ulama itu untuk berbicara begitu ya, yang tidak terbeli ini. Kalau yang kebeli mah udah ngomong dari dulu. Kita semua perlu berpikir sejenak tentang sebuah pendapat atau teori bahwa pimpinan sebuah bangsa sesungguhnya cerminan atau refleksi bangsa itu sendiri. Ya, mudah-mudahan saya salah. Tapi saya melihat sebagian besar anak bangsa bersikap kompromistis dan cukup toleran melihat proses penghancuran yang dilakukan Jokowi terhadap bangsanya. Ya. Nah, substansi 10 tahun politik Jokowi adalah menggadaikan Indonesia ke RRT, Republik Rakyat Tiongkok, kemudian membangun oligarki yang didominasi para cukong dan Taipan. Kemudian mereka membiarkan kaum mafioso menguras bebas sumber daya alam kita, natural resources Indonesia secara ugal-ugalan dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dilihat ya, narasi yang dikeluarkan oleh Pak Amin Rais itu dari kejadian yang ada juga. Misalkan tadi menjual kepada RRT ya, itu kan sekarang proyek usia demikian. Kemudian banyak juga di antara kita yang di antara subscriber saya itu di komentar-komentarnya itu ada yang mengatakan pengalaman pribadinya bagaimana tatkala yang bersangkutan ini mau melamar kerja, banyaknya itu warga Tiongkok di sana, warga China. Bukan sebagai etnis, saya katakan sekali lagi ya, sebagai negara. Ini banyak sekali permasalahannya. Di akhirnya diambillah bahasa seperti itu ya, menjual kepada Republik Rakyat Tiongkok ya, kepada China. Kemudian di situ dikatakan keterlibatan mafioso, kemudian membangun oligarks di situ. Ya itu dari data-data yang ada. Makanya diam saja orang-orangnya Pak Jokowi itu. Mereka sadar betul kok narasi-narasi seperti ini akan menguap dengan sendirinya. Ya apa kita tidak memiliki power ya untuk berlaku apa-apa. Sampai suatu waktu mungkin kita snapping ya. Kita terpantik begitu. Untuk melakukan apa ya, entah, saya nggak tahu. Kalau benar Jokowi punya uang triliunan rupiah, uang haram itu pasti dari sogokan atau bribery para cukong dan Taipan yang punya peran sebagai parasit atau benalu ekonomi Indonesia. Mereka menyedot kekayaan alam Indonesia, seringkali dibantu polisi yang menembakkan gas air mata untuk mengusir rakyat di berbagai PSN proyek strategis nasional, yaitu rakyat yang mempertahankan wilayah mereka yang sudah dihuni puluhan tahun sebelum merdeka kita ini, pada 17 Agustus 1945. Jadi saya melihat bagaimana akibat dari
proyek nasional strategis yang namanya Rempang itu 3 kali ke sana. Ya, saya melihat bagaimana anak-anak kecil yang matanya merah karena diberondong oleh polisi kita sebagai antek oligarki. Ya, maaf ini demi membuka jalan menguasai tanah Rempang akan dijadikan entah proyek ekonomi apapun. Saya nggak tahu apakah kalau tidak salah pabrik kaca terbesar di dunia dan lain-lain. Nah, karena itu saya mengusulkan Kejagung atau KPK untuk mengusut dan menggeledah rumah Jokowi. Apa benar dia menyimpan triliunan rupiah di rumahnya? Sebentar, nah, apakah kepolisian dan kejaksaan memiliki wewenang itu? Saya rasa punya. Kalau dari awal mereka itu sudah menargetkan begitu ya untuk menyelidiki permasalahan-permasalahan yang ada. Bisa, cuman apakah akan terjadi? Saya rasa 90% tidak akan terjadi ya. Kenapa? Ya karena orang Jokowi masih di situ-situ juga begitu. Padahal lead untuk ke sana itu kasus-kasus yang terjadi untuk sampai kepada memutuskan kita coba selidiki sejauh apa keterkaitan Jokowi dengan semua riuh rendah ini, semua kekisruhan ini sebetulnya ada, bisa dicari. Cuman apakah itu dilakukan? Tidak. Kenapa? Ya, saat negara ya dikuasai oleh orang-orang yang seharusnya di dalam penjara. Jadi beginilah keadaannya, susah. Kalau benar uang itu pasti uang haram dari oligarki Indonesia. Walaupun ini juga keinginan saya juga saya kira mungkin hanya keinginan semata-mata. Ya, kita tahu betul. Kejagung dan KPK pun itu to some extent masih menjadi antek Jokowi. Ya. Nah, saya ingin mengingatkan Saya katakan tadi 90% tidak akan terjadi pasti ya. mati. Kita semua pasti akan mati. Jadi sebelum mati, para tokoh korupsi berat di Indonesia harus sudah selesai urusannya. Ya. GIP, Gerakan Indonesia Bersih yang didirikan oleh Mas Adi M. Marsardi mendorong agar mantan Presiden Jokowi dihadapkan ke pengadilan. Mas Adi Marsardi ini adalah tokoh yang sehari semalam 24 jam dulu bersama Gus Dur sehingga seluk-beluk istana presiden dia kuasai dengan bijak. Nah, saya kutip pernyataannya pada 6 Juli 2025 yang membuat persoalan bangsa, kerusakan bangsa seperti ini kan Jokowi. Antara lain yang terkait kemiskinan, di bawah Jokowi jumlah rakyat miskin bertambah menjadi 194 juta jiwa. Jadi sekitar 68,2% rakyat Indonesia itu miskin. Juga temuan OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project, menyebutkan Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia. Jadi Jokowi harus dihukum. Nah, pada 16 September 2025, Guntur Siregar, pegiat sosial terkenal, berpendapat maksudnya Jokowi, sudah bisa dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan ulah jahatnya selama 10 tahun berkuasa. Sudah bisa dibawa. Tinggal kepada Presiden Prabowo, apakah akan memperbaiki negara ini atau melindungi penipu yang sudah sengsarakan rakyat. Ya. Nah, permintaan agar Jokowi segera diadili juga datang dari Direktur Institut Marxisme 27. Deodatus Sunda, sang direktur, berpendapat Jokowi harus diadili. Dendi, sapaan akrab sang direktur, utang yang diwariskan Jokowi sebesar 8.044,87 triliun rupiah, naik 224% dibanding awal pemerintahannya. Oke, itu sepertinya tidak akan selesai ya. Jadi ala kulli hal di dalam video ini silahkan lihat sendiri. Itu wacana begitu ya. Udah hukum mati begitu Pak Jokowi. Cuman ya Pak Amin Rasul mengatakan ya jangan dihukum mati karena problemnya banyak. Kalau saya sendiri melihat ya tidak ada hukum mati itu ya. Selidiki dulu begitu. Itu yang harus dilakukan karena memang dilihat dari berbagai macam perkara yang memang terjadi di Indonesia ini sudah layak Pak Jokowi itu dibawa ke pengadilan. Itu sudah layak. Amat sangat layak sekali. Siapa yang berani? Saya nggak tahu. Kita nggak tahu sampai sekarang begitu ya. Menunggu. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya video ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan Indonesia segera membaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.